Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan memperkenalkan teman-teman pecatur junior, pecatur pemula. Ini namanya sacrifice. Sacrifice ini artinya pengorbanan. Di istilah catur artinya pengorbanan. Pengorbanan di diagram ini di petak H7. Tentunya banyak sacrifice yang lain, bukan hanya di H7 saja, biasanya juga di petak H6, G7, G6, dan F6 atau F7 ya. Tapi di video kali ini saya akan membahas pengorbanan di petak H7. Mari kita mulai sacrifice yang pertama. Ya. Pada diagram ini waktunya putih melangkah dan menang, ya. Langkah yang pertama putih pastinya karena ini judulnya sacrifice pengorbanan di H7 ya. Tentunya gajah kali H7. Gajah kali H7 tentu dimakanlah sama raja kali H7. Terus yang penting kelanjutannya ya. Kelanjutannya harus bisa teman-teman pecatur junior, pecatur pemula. Jadi merancang ya. Jadi merancang kombinasi memakan H7. Mungkin kuda atau benteng atau menteri, tujuannya mengorbankan di peta H7 ya. Paham ya? Jadi sacrifice itu artinya pengorbanan dan memakan di peta H7 judulnya ini ya. Setelah gajah kali H7, raja kali H7, apa langkahnya putih selanjutnya? Ini langkahnya harus akurat sekali ya. Jadi langkahnya setelah gajah H7 disambung dengan benteng kali D6. Tentunya dimakan. Kalau tidak dimakan tentunya kalah kualitas ya. Gajah kali H6, baru bentengnya ngecek di H4. Benteng ngecek di H4, pilihannya cuma antara raja G6 sama raja G8. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau raja G6 tentunya benteng ke G4. Raja ke H5 otomatis cekmat di G5, nggak mungkin. Raja H7 ya benteng kali G7, cek. Raja H8 menteri ke H6 ya. Suatu misal tadi dicek tadi jalannya ya, pas posisi gini dicek ini jalannya raja ke G8 juga mat juga ya. Langkahnya cantik sekali, benteng ke H8, cek. Raja ke H8, makan H8, menteri ke H6, nggak ada lagi. Raja G8 menteri kali H7, cekmat juga ya. Paham ya? Oke, jadi sacrifice itu pengorbanan di peta H7 yang kita bahas untuk video ini ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham akan saya atur lagi sacrifice yang kedua. Oke, ini sacrifice yang kedua. Diagramnya seperti begini, putih jalan dan dipastikan menang. Jadi pengorbanan gajah di H7 ya. Jadi pengorbanan perwira apa saja yang intinya memakan H7. Teman-teman catur junior, catur pemula ya, ini setelah melihat pembelajaran saya sacrifice ini, jangan diartikan harus korban di H7. Nanti pas teman-teman junior pecatur pemula tidak ada kelanjutannya, mengorbankan perwiranya di H7 ya, tidak begitu ya. Jadi mengorbankan di H7 itu yang jelas ada sambungannya ya, paham ya? Ya, ada perwira yang mendukung yang akan memenangkan ya. Oke ya. Nah, kita mulai sekarang.
gajah kali H7. Nah, ini yang pertama ya. Langsung tentunya dimakan. Kalau tidak dimakan kalah pion 1, raja kali H7. Terus disambung dengan menteri ke E4 ya, menteri E4 bagus sekali ya kan. Menteri E4 terus tentunya ditutup pakai kuda G6. Kalau tidak ditutup kan kalah pion 1 dan kalah posisi. Kuda ke G6 ya. Setelah kuda G6 ini dikombinasi lagi sama putih. Kuda kali F7. Tentunya kalau makan kena skak di G5 ya, kena cek di G5 ya. Langkahnya benteng ke suatu misal benteng ke F8 ya tinggal kuda yang F3 ke G5 cek. Raja ke G8, menteri kali G6. Nah, ini cara menghukumnya ya. Paham ya, teman-teman pecatur junior, catur pemula ya. Tentunya bentengnya tidak ke F8 ya. Suatu misal bentengnya ke H8. Nah, ini langkah yang paling bagus ya. Langkah benteng H8 ini paling bagus sekali ya. Langsung kuda F3 ke G5, raja ke G8. Nah, kalau suatu misal putih langsung makan menteri kali G6 ini bisa kalah ya. Apa langkahnya yang bagus? Hitam ya, gajah ke E8. Jadi ngelawan ya. Hitam sangat ngelawan kalau begini ya. Dibantu dengan benteng ke H ke F1 ya kuda kali E5. Dan balasannya hitam bagus sekali ya. Petak H7-nya dijaga benteng H8. Jadi putih tidak boleh tergesa-gesa. Seperti gitu ya. Seperti menteri makan G6 ya. Oke, saya kembalikan. Pas pada saat posisi gini, raja ke G8 ya harus benteng kali D7 dulu. Nah, ini yang bagus ya. Benteng kali D7, ini tanda seru kan langkah ini karena nantinya tidak bisa ngepen di E8 ya. Otomatis menteri kali D7 ya ini jangan makan G6, yang benar kuda F kali H8 ya. Nah, ini yang menimbulkan menang ya dari sini. Suatu misal apa dia langkahnya? Kuda kali H8. Ya, tinggal menteri H7. Raja ke F8, menteri kali H8. Raja E7, menteri kali G7. Terus diurut gitu ya. Tentunya apa ini? Menang pion 1 kan? Menang pion 2, menang pion 3 ini ya. Tentunya menang ya. Suatu misal apa langkahnya? Raja ke D8 ya tinggal adu menteri aja menang ya. Ini bisa meneruskan sendiri pecatur pemula sama pecatur junior ya. Oke. Suatu misal tadi kuda H8 ya. Saya kembalikan posisi dari kuda kali H8 ya. Misalkan apa ini? Tidak dimakan ya dimakan sendiri. Tentunya menang ya dari sini ya. Oke. Jadi cara penyelesaiannya seperti itu. Saya ulangi lagi. Kuda ke G5, raja ke G8, langsung benteng kali D7. Menangnya seperti itu ya. Apa balasannya hitam nggak ada. Jadi harus menteri kali D7, kuda kali H8. Misalkan dimakan dengan raja ya tetap menteri kali G6 dengan ancaman checkmate. Raja ke G8 ya benteng ke F1. Tentunya langsung menang putih ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham akan saya susun lagi sacrifice yang ketiga.
sacrifice yang ketiga, pada saat diagram ini waktunya putih melangkah, tentunya pengorbanan di H7 ya, gajah kali H7, raja kali H7, baru menteri ke H5 cek ya, otomatis tidak bisa jalan, cuma satu, jalannya raja ke G8. Terus dilancarkan sama putih, apa ini? Benteng ke D4. Nah, tujuannya mematikan di H4 ya. Jadi kalau jawabannya gajah ke E7 ya langsung benteng di H4. Langsung tidak ada obat, ya kan? Suatu misal G kali F6. Nah, ini ada beberapa macam jawaban nanti ya. Setelah benteng ke G4 cek, gajah ke G7, baru menteri ke H6. Langkahnya, obatnya cuma lari aja raja ke F8, baru benteng kali G7. Ini balesannya hitam ini banyak, macam-macam balesan ya. Apa langkahnya hitam? Suatu misal yang agak lebih bisa bernapas itu cuma gajah 4 ya. Suatu misal benteng E ke C8 ya langsung menteri ke kali ke F6 ya. Kalau benteng E ke C8 menteri kali F6 dengan ancaman benteng lari ke H7 ya. Suatu misal menteri E7 ya tinggal benteng kali benteng ke G8 cek. Raja kali G8 tentunya menteri kali E7 tentunya menang ya. Karena masih menang pion dan punya benteng jadi pasti hitam kalah ya. Paham ya? Suatu misal apa lagi ya? Benteng A ke C8 suatu misal. Kalau benteng A ke C8 tentunya langkahnya apa ini? Menteri ke H7. Langkahnya ini. Menteri H7 dengan ancaman menteri ke G8. Cek. Apa jawabannya? Ancamannya benteng kali F7. Cekmat juga kan? Suatu misal menteri ke D7. Ya, tentunya menteri ke G8. Raja ke E7, benteng kali F7 dan menang menteri. Ya, bentengnya makan D7 dapat menteri dan dipastikan menang ya. Apa suatu misal pas pada saat posisi begini apa jawabannya? Jawabannya hitam apa? Enggak ada kan? Meninggalkan F ya dimakan sama benteng ya. Oke. Suatu misal apa lagi ini? Suatu misal benteng lari ke C8 tadi ya menteri kali F6. Raja ke E8 misalkan lari. Nah, ini langkahnya harus bagus juga ya. Benteng ke G8 cek, raja ke D7, menteri kali F7. Cara menyelesaikan seperti itu ya. Suatu misal raja ke D6 ya langsung menteri ke F4. Kalau dia lari raja ke C5 langsung B4 cek. Kalau raja mau masuk di A7 ya jangan boleh menteri ke D4. Raja ke B5 baru A4 cekmat ya. Paham ya? Jadi cara ngukumnya seperti itu. Saya ulangi dari awal. Suatu misal
Raja D6, Menteri F4, E5. Ya, E5 langsung benteng ke G6. Raja C5 ya jangan B4. Cek dulu. E3 biar tidak bisa masuk. Ya kan? Apa langkahnya? Suatu misal gini, raja ke B5. Ya, atau raja ke B4. Nah, kalau raja B5 apa ini? Siapanya? Tentunya C4 atau C4 juga bisa. A4 aja, A4 aja tetap menang ya. A4, langkahnya apa? Tentunya langkah raja ke B4, baru menteri ke D2. Cek. Diurut aja. Raja ke C5, menteri ke atau B4 ya. B4 juga menang, menteri C3 juga menang. B4 aja. B4, raja ke C4, menteri ke D3. Nah, raja kali B4 ya bentengnya ini ikut, benteng B1. Cek, ya kan? Nah, dan pastinya menang ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari awal. Kalau E5 tadi, cara ngukumnya seperti itu ya. Jadi jawabannya benteng F, benteng E C8 sudah, benteng A C8 sudah. Sekarang Menteri D8 juga tidak membantu. Suatu misal Menteri D8, ya tetap Menteri ke H7. Menteri D7 ya tetap Menteri ke G8. Raja ke E7, Menteri kali F7. Menteri kali Menteri F7, Raja ke D8, Menteri kali F6. Kena Menteri ditutup pakai benteng ke E7, benteng ke G8. Raja ke C7, benteng kali A8. Nah, suatu misal bentengnya ke G7, ya langsung aja Menteri ke F4. Ya kan? Apa langkahnya? Suatu misal Menteri Raja ke B6, ya Menteri ke B4. Raja ke C7, Menteri ke A5. Nah, kalau lari raja nggak mungkin, tutup pion. Tutup pion, Menteri ke E5. Menteri ke D6, benteng ke C8. Jadi cara ngukumnya seperti itu ya. Teman-teman pecatur junior, pecatur pemula. Oke. Saya kembalikan posisi dari awal. Nah, jadi jawabannya yang paling agak ngelawan gajah E4. Cuma ya kalah pion 1. Benteng ke G4 cek. Raja E7, benteng kali E4. Suatu misal Menteri kali C2 ya benteng ke C4. Raja ke Menteri ke B2, benteng ke C7 cek. Raja ke D8, benteng ke A ke C1 ya. Dan menang juga ini ya. Jadi buahnya sangat aktif sekali. Putih benteng 2 sama menteri dan dipastikan hitam kalah dan bisa meneruskan sendiri. Paham ya? Oke. Jadi langkahnya gajah A7, saya ulangi lagi ya.
Terus benteng D4, benteng ke G4, gajah ke G7, menteri H6, raja ke F8, benteng kali G7. Nah, kalau gajah E4 tadi, nah, benteng ke G4, raja ke E7, benteng kali E4. Suatu misal menteri ke C3, ya benteng A ke E1. Nah, suatu misal bentengnya dihidupkan juga ke A ke D8, ya baru menteri ke H7. Otomatis mau mengombi kan. Nah, benteng ke D6, ya benteng ke E3. Ya ini menang pion 1 dan diteruskan sendiri. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya tambahin sacrifice yang keempat. Ini sacrifice yang keempat. Jadi langkahnya hitam jalan dan menang ya. Tapi kalau eh, hitam jalan menang ini tentunya pengorbanan dibalik. Kalau putih menang, pengorbanannya di H7. Tapi kalau hitam menang, pengorbanannya di H2. Jadi kebalikannya. Jadi kalau G7, G2, F3, F6. Jadi pengorbanannya seperti itu ya. Jadi ini sacrifice yang keempat. Tentunya langkahnya benteng kali H2. Nah, ini pengorbanan di H2. Jadi, terus dimakan pakai raja kali H2. Nah, apa langkahnya? Tentunya langkahnya yang bagus ngecek di H5 menterinya. Jadi jangan di H6, nanti gajahnya tidak bisa sambung ya. Raja G1 lagi, baru gajah ke E2. Dengan tujuan gajah F3 cekmat di H1. Tentunya kalau benteng E1 nggak mungkin karena gajah ke F3. Jadi nggak bisa ketolong buahnya putih, ya kan? Langkahnya tentunya F4. F4 ini biar agak bisa bernapas kan putih karena mau dikunci di gajah F3. Hitam langsung melancarkan menteri ke F3. Jadi langsung buahnya langsung mau makan G3 kan menterinya kan. Jika raja ke H2 ya benteng ke C6 dan langsung kalah ya. Nggak mungkin, tentunya dikasihkan lah pion G3 dengan benteng lari ke, kalau benteng E1 tentunya nggak mungkin menteri ke kali G3, raja ke H1, gajah F3 cekmat ya, tutup pakai menteri mati juga kan. Tentunya bentengnya untuk membantu ke petak G2 tentu jalan ke D2. Tetap menteri kali G3 cek, raja ke H1, gajah ke F3 cek, benteng ke G2 tutup, baru benteng ditarik ke C6. Dengan ancaman H6 cek, ya kan? Apa langkahnya? Tentunya langkahnya raja ke G1, ya kan? Raja G1, baru gajah dimakan sama benteng, dimakan sama gajah maksud kami ya. Menteri kali G2, gajah kali G2, menteri kali G2, langsung menteri ke kali E3. Raja ke lari ke lajur H nggak mungkin karena ada benteng cek H6. Tentunya raja ke F1 dan diaktifkan bentengnya ke G6. Apa langkahnya? Ya. Suatu misal langkahnya benteng ke E1 sama-sama ngancam ya, tinggal menteri kali E1, raja kali E1, benteng kali G2 dan menang kualitas dipastikan menang ya, paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari sini ya kan, gajah ke F3, benteng G2, benteng
C6 ya. Apa? Suatu misal langkahnya eh, Raja G1 kan, tetap Raja G1, Gajah kali G2, Menteri kali G2, Menteri kali E3, Raja ke F1, Benteng ke G6, Menteri ke F2, nah, cek lagi ke D3. Nah, otomatis kalau Raja E1 kan Benteng E6, checkmate. Ya, otomatis ditutup. Menteri ke E2, baru benteng ke G1. Raja kali G1, Menteri kali E2. Dan dipastikan menang ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya tambahin lagi sacrifice yang kelima. Bentuk sacrifice yang kelima ya. Jadi kalau hitam jalan dan menang, ini waktunya hitam jalan dan menang, tentunya pengorbanannya di gajah H2. Jadi kalau putih di gajah H7, tapi kalau hitam di gajah H2 untuk memenangkan putih ya. Jadi langsung aja kita gajah kali H2, raja kali H2, menghukumnya menteri ke H4 ya. Setelah menteri ke H4, tentunya tinggal satu raja ke G1 dan kombinasi lagi sama hitam. Gajah kali G2 ya, teman-teman pecatur junior, catur pemula, cara menghukumnya seperti gitu. Jadi kalau F3 nggak mungkin, karena menteri H1, raja ke F2, benteng kali F1 dan seterusnya. Dan bisa meneruskan sendiri kan. Tentunya raja kali G2, menteri ke G4. Ya, cara menyerangnya seperti itu. Jadi suatu misal raja ke H1 ya langsung menteri ke F3. Jadi kalau raja ke G1 baru benteng ke E6. Nah, tapi dengan ancaman benteng ke H6 ya. Jadi kalau suatu misal kuda D5 ya menteri ke G4, raja ke H2, benteng ke H6, checkmate ya. Oke. Nah, suatu misal dibuka E4 ya tinggal benteng ke G6, checkmate juga ya. Paham ya? Jadi langkahnya seperti itu. Saya ulangi lagi, makan G2, raja kali G2, menteri ke G4, suatu misal raja ke H2. Nah, ini beda lagi ya. Kalau raja H2 beda lagi lah. Bentengnya dilangkahkan ke E5. Nah, jadi obatnya cuma menteri aja, menteri ke D5, baru benteng ke H5. Kalau tidak dimakan mati nggak mungkin kan, pasti makan menteri kali H5, menteri kali H5, raja ke G2, menteri ke G4 lagi ya. Ini tinggal dilihat dari posisinya dulu. Menterinya ke G5 ngeceknya ya. Dilihat dari posisinya dulu. Kalau raja ke H2, langsung menteri ke E5 dapat kuda, ya kan? Tapi kalau raja di H1 atau H3 baru menteri ke F6. Jadi kalau kudanya lari masuk di F3 gitu loh. Jadi kan kudanya diancam ya. Setelah gajah ke B2 baru menteri ke F3. Jadi cara menyelesaikannya seperti itu. Raja ke G1 baru benteng ke E8. Jadi buahnya ceket semua ya, bentengnya E2 ini kurang bagus juga, harus lari bentengnya masuk dan ini diteruskan sendiri ya. Tentunya pecatur junior, pecatur pemula pasti bisa meneruskan sendiri, hitam jalan dan menang ini ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan lagi sacrifice yang keenam. Oke, ini sacrifice yang keenam ya. Pada saat ini waktunya hitam jalan dan menang. Jadi
tentunya pengorbanannya tetap di petak H2. Kalau hitam jalan menang, mengorbankan kombinasinya harus dipetak ke H2. Jadi langkahnya kuda kali H2. Kuda kali H2 ini akan memakan benteng, mendapatkan kualitas. Tentunya dimakan sama putih raja kali H2. Cara menghukumnya bagaimana ini? Tentunya cara menghukumnya disambung lagi dengan menteri ke D4. Menteri D4 itu sangat bagus sekali karena membuat ancaman menteri H4 dan menteri H1. Ya, suatu misal langkahnya kuda ke G2. Kuda ke G2 ini tentunya langkahnya apa? Sebagai pemain hitam. Tentunya dikombinasilah benteng kali F2. Ya. Benteng kali F2 ini terserah dimakan pakai apa. Dimakan pakai benteng atau dimakan pakai kuda, ya. Tetap melaksanakan gajah kali G3. Ya, tentunya kalau menjaga benteng G1 nggak mungkin karena ada menteri ke H4 cekmat, ya kan? Makan pion nggak berani, makan kuda open, makan pion juga open ya. Oke, jadi tentunya benteng kali F2 atau kuda kali F2 sama aja gajah kali G3. Gajah kali G3, langkahnya apa ini? Suatu misal langkahnya Raja G1, ya langsung gajah kali F2, cek. Kuda kali F2, ya benteng kali G2, cek. Dan diteruskan sendiri ya. Apalagi, suatu misal apalagi gajah kali G3, larinya raja suatu misal di H3. Larinya raja di H3, ya tentunya gajah kali G2, cek. Raja kali G2, tentu gajah kali F2, cek. Ya, dan menteri ke H4 kalau raja ke masuk di kalau raja F3, tentu benteng ke G3, cek. Cekmat. Kalau raja F1 benteng G1 ya. Tentunya dipastikan hitam menang ya. Oke, sekarang jawabannya kuda G2 sudah ya. Tentunya apa langkahnya? Suatu misal gajah F3 menghalang-halangi biar aman kan posisinya, ya tinggal benteng kali F3, kuda kali F3, gajah kali F3 dengan ancaman menteri H4 ya. Karena menteri H7 nggak mungkin ada benteng ke H8 ya. Kalah juga ya. Tentunya apa ini langkahnya? Langkahnya pastinya F4. F4 ya dikombinasi sama benteng kali F4. Ya kan? Dimakan apa? Dimakan benteng ya dimakan pakai gajah. Gajah kali F4. G kali F4 menteri ke G2 cekmat. Apa dibalik nggak apa-apa. Tadi posisi gini dibalik ya juga gajah kali F4 cekmat juga. Ya kan? Nggak ada jalan kecuali makan. Kalau makan ya dicek di G1. Kalau lari ya gajah kali cek ke kalau Raja H3 apa langkahnya? Kalau Raja H3 tentunya langkahnya benteng ke G3, cek. Ya. Kalau Raja lari ya otomatis gajahnya ngecek. Kalau Raja ke H4 ya tinggal gajah ke D6, cek.
Dan tentunya mati ini ya. Raja kemana? Raja ke H5. Ya pasti matilah kalau begini. Benteng ke H3 juga mati. Benteng H3, raja ke G5, menteri H4. Cekmat juga, ya kan? Terserah cara mematikan ya. Jadi langkahnya yang penting harus berhasil cara mematikan ini ya. Jadi pada saat posisi begini F4 ya dimakan ya. Apa? Sudah tidak ada lagi kan obat menolong menteri ke H4 ya. Oke, paham ya? Ya kalau sudah paham demikianlah Scrapface dari kami. Jika senang dengan kombinasi Scrapface on H7 ini, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.